Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Yang sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih. Yang belum, silahkan diklik tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk dukungannya selama ini. Pada video kali ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk via WhatsApp, via komentar, ataupun via telepon ya, yang masuk ke saya menanyakan mengenai fungsi dari menu-menu Hatong Baofeng. Sebetulnya kalau rekan-rekan rajin, ini menunya sudah ada di buku manual. Tetapi banyak kasus buku manualnya hilang, ataupun membeli second, jadi ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Beberapa pertanyaan yang masuk ini bisa saya jawab karena memang menunya bisa dirubah di bagian hatongnya. Tetapi ada juga menu-menu yang harus dirubah melalui program chip teman-teman ya. Programnya sudah saya buat tutorial bagaimana merubahnya, coba dicari di blog saya sebelumnya teman-teman. Bahan yang diperlukan ya otomatis harus ada kabel data, komputer, dan program chip itu sendiri. Programnya silakan rekan-rekan download di internet banyak teman-teman ya. Cari chip versi terbaru. Oke, ya sudahlah, tidak apa-apa. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang bisa dirubah di bagian menu Hatong Baofeng. Yang pertama, datang dari Stephen menanyakan apa fungsi save. Ya, akan saya cari. Fungsi save ada di sebelah mana ya, sebentar. Oh, ini dia. Ada di angka 3. Fungsi save ini gunanya tuh apa? Jadi Stephen, save ini gunanya untuk mengatur penggunaan daya ya. Untuk mengatur penggunaan daya di sini kamu bisa lihat angka 1. Semakin rendah angkanya, penggunaan daya baterai oleh Hatong ini semakin kecil. Logikanya, kalau Stephen set di angka 1, baterainya akan lebih awet daripada Stephen set di angka 4 ataupun set di off ya. Otomatis kalau Stephen set di off, maka daya baterai yang digunakan adalah maksimal teman-teman ya. Daya baterai maksimal, pasti pancarannya pun akan lebih maksimal, suaranya akan lebih maksimal, lampunya akan lebih maksimal ya, tapi baterainya akan lebih boros. Itu gunanya dari poin 3 menu save. Jadi ini untuk mengatur penggunaan baterai ya, Stephen. Seperti itu. Yang kedua, ini pertanyaan dari Winnie. Winnie menanyakan fungsi dari W garis miring N. Kita cari dulu di mana W garis miring N. Oh, ini dia. Ada di menu bagian 5 ya. W garis miring N ya. Jadi W garis miring N saya sering menyingkat dengan sebutan pita frekuensi. Jadi memang betul teman-teman, kalau W itu adalah wide, jenis pita frekuensi wide. Lebarnya sekitar 5 kHz ya, jadi lebih lebar. Sedangkan untuk N itu adalah narrow ya. Ini wide, ini narrow. Nah, narrow ini lebar frekuensinya sekitar 2,5 kHz ya. 2,5 kHz, sedangkan untuk wide adalah 5 kHz. Jadi secara teori, wide itu pita frekuensinya semakin lebar. Apabila pita frekuensi semakin lebar, kualitas audionya akan semakin baik, tetapi jangkauannya akan berkurang ya. Ini wide. Kalau Winnie, kalau kamu set di bagian narrow, maka suara kamu akan sedikit kurang baik kualitasnya, tetapi jangkauannya lebih jauh ya. Tetapi banyak dari para pengguna radio komunikasi dia set di wide. Sebetulnya kamu mau set di wide ataupun di narrow, silakan saja, tidak masalah. Cuma kebanyakan berada di posisi wide karena kualitasnya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena pita frekuensinya pun lebih lebar, sekitar 5 kHz.
Oke, Winnie ngerti ya? Silakan saja, ini nggak mengaruh kepada jangan-jangan kalau sudah dirubah wide apa narrow akan error, tidak teman-teman ya. Kalau kita rubah ke narrow biasanya akan ada tulisan N di atas. Perhatikan, ini dia ya, narrow. Kalau width dia nggak ada tulisan W-nya. Oke, itu buat Winnie. Terus yang ketiga, ini dari Budi. Ini Budi beberapa kali nanya ke saya ya, tapi nggak apa-apa Bud. Akan saya coba terangkan saja ya. Budi menanyakan fungsi dari screp. Ya, akan saya cari screp. Bentar ya, saya juga ini screp ya. Nah, ini dia. Budi menanyakan menu nomor 18 ya, tentang screp. Oke, jadi gini Bud, kalau screp itu ini adalah fasilitas untuk scan ya. Jadi ada 3 pilihan, ada TO, ada CO, dan ada SE. Kalau TO itu time operation ya, TO artinya singkatannya time operation. Kalau Budi memilih fasilitas untuk screp TO, berarti kalau lagi di scan ya, terus ada sinyal ya Bud ya, setelah ada sinyal kedengaran dan terus scan, itu untuk TO ya. Ini nanti akan saya buktikan ya, TO terus CO sama SE. Kalau Budi pilih CO, gini posisi gini ya, CO. Jadi kalau CO itu artinya carrier operation. Jadi kalau Budi scan menemukan sinyal akan berhenti ya di situ. Ketika sinyalnya nggak ada yang masuk, kosong lagi, maka scan-nya akan dilanjutkan. Kalau Budi scan tiba-tiba menemukan sinyal dan sinyalnya aktif berkomunikasi, maka scan-nya tidak akan dilanjutkan sampai orang yang sedang ngobrol itu hilang. Setelah hilang baru dilanjutkan. Yang ketiga, ini ada SE. Kalau Budi pilih SE, jadi SE itu search operation artinya ya. Jadi kalau kamu pilih ini Budi, begitu ada sinyal masuk, otomatis berhenti di situ scan-nya. Mau sinyalnya tetap ada ataupun hilang, tetap di situ dan tidak dilanjutkan Bud ya. Seperti itu Bud ya, ngerti ya. Selanjutnya pertanyaan dari Iwan menanyakan tentang guna dari PTT ID ya. Jadi PTT ID ini untuk memberikan tanda bunyi ketika PTT kita pijit teman-teman ya. Jadi gini Bud, Wan. Jadi gini Wan, kita pilih menu dulu ya. Nah ini dia, PTT ID off ya, ini standarnya. Kalau di standar off, pas kita pijit tidak bunyi apa-apa. Perhatikan Wan, biasa aja ya Wan ya. Tapi kalau saya aktifkan ya, saya ambil yang BOT aja, bot. Coba perhatikan. Sorry, salah saya pijit. Perhatikan Wan. Oke. Ya, setiap saya mulai pijit PTT akan ada bunyi. Perhatikan, ini resipan ya. Iya, cek satu. Nah, gitu Wan, gunanya Wan. Nah, ya kan, saya bicara, sebelum bicara ada bunyi. Itu gunanya PTT ID. Ini bisa dirubah-rubah juga Wan. PTT ID-nya ada bot ya, jenisnya. Ada EOT, ada bot dan EOT. Ini bot EOT ini campuran ya, bunyi ya. Coba perhatikan, saya akan pilih yang EOT-nya. 1, 2, 3, cek. Ya. Jadi PT ID gunanya untuk memberikan tanda ya dikala kita mijit PTT. Terus yang selanjutnya, dia Iwan juga tanya tentang fungsi phone ya. Ini aja lah, sini aja. Fungsi phone message ya, ada di menu. Perhatikan.
font message. Nah ini dia font message. Ini standarnya ada tulisan full. Bisa kita rubah juga ada MSE message ya. Kalau saya pilih message, maka kalau kita menghidupkan perangkat akan ada tulisan yang sudah saya save menggunakan kabel data ya. Iwan gak bisa nge-save di handphone, di Hatong, tapi Iwan harus nge-save di komputer via kabel data. Ini sudah saya save nih, perhatikan. Oke, ada tulisan ya. Tapi kalau kamu pilihnya yang ini, yang full, maka akan keluarnya seperti ini Wan. Standar aja sih yang full mah. Sorry sebentar ya, saya praktekkan aja dulu. Nah ini dia. Kalau kamu pilih yang full, pas begitu kamu nyalakan seperti ini ya. Oke. Nah itulah teman-teman beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab, yang masuk via komen, via WA juga. Silakan kalau teman-teman ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalaupun saya bisa, saya akan jawab teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya Yengki Delta One Delta Bravo Julu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.